Baik, selamat pagi semua para peserta yang saya hormati, Bapak Ibu sekalian. Di saat ini saya akan membawakan materi, tapi sebelumnya itu supaya Bapak Ibu semangat di dalam mengikuti materi ini, saya akan memperkenalkan nama saya, karena ada pepatah yang mengatakan kalau tidak dikenal pasti tidak disayang. Baik, nama saya Elvi Gagola, sarjana pendidikan. Saya mengabdi di TK Kemala Bayangkari 17 Mimika. Bapak Ibu peserta yang saya hormati, sebelum kita masuk dalam pembahasan materi di saat ini, supaya Bapak Ibu semangat di dalam mengikuti materi ini, saya mengajak kita semua para peserta untuk bangkit berdiri. Kita akan membuat supaya Bapak Ibu itu semangat, supaya Bapak Ibu punya konsentrasi untuk mengikuti materi ini. Ya, saya persilakan Bapak Ibu semua untuk berdiri. Kita sama-sama tepuk tangan, konsentrasi. Jadi ikut sesuai petunjuk dari saya, tinggal Bapak Ibu peserta mengikutinya dengan baik. Baik, tepuk tangan 1 kali, tepuk tangan 2 kali, tepuk tangan 3 kali, tepuk tangan 4 kali, tepuk tangan 5 kali. 1, 2, 3, 4, 5. Ore, silakan Bapak Ibu dipersilakan duduk kembali. Baik Bapak Ibu yang saya hormati, materi kita di saat ini yaitu materi tentang perkembangan anak usia dini. Bapak Ibu, perkembangan anak usia dini yaitu anak yang berusia 0 sampai 8 tahun. Karena apa Bapak Ibu sekalian? Karena masa anak usia dini ini adalah masa yang paling mendasar bagi perkembangan anak selanjutnya. Kalau kita sebagai orang tua, bahkan kita sebagai seorang pendidik, kalau kita salah mendidik anak-anak kita di usia yang seperti ini, usia dini ini, itu mempengaruhi perkembangan anak selanjutnya. Bapak Ibu peserta yang saya hormati, perkembangan anak usia dini ini yaitu memiliki beberapa aspek yang harus kita bimbing, aspek yang harus kita asah terhadap anak ini di dalam kita melayani anak-anak usia dini. Aspek yang pertama yaitu aspek fisik motorik anak, dan aspek yang kedua adalah kognitif. Aspek yang ketiga yaitu aspek bahasa. Begitu juga ada aspek seni, begitu juga aspek tentang sosial emosional anak. Dan yang paling terpenting adalah yaitu aspek nilai agama dan moral. Jadi Bapak Ibu sekalian, ada beberapa aspek yang saya sudah sampaikan ini itu sangat penting di dalam kita membimbing, kita mengarahkan, di dalam kita melayani anak-anak di usia dini. Bapak Ibu yang saya hormati, kenapa sampai perkembangan anak usia ini sangat penting dipelajari oleh setiap orang tua, setiap guru atau pendidik PAUD atau TK, agar kelak nanti pertumbuhan anak-anak ini bisa bertumbuh secara maksimal, baik secara fisiknya maupun secara psikologis anak itu sendiri. Bapak Ibu yang saya hormati, dari beberapa aspek itu saya mengambil contoh. Salah satu contoh aspek perkembangan motorik halus anak
yaitu lewat kegiatan yang harus kita berikan terhadap anak. Contohnya seperti ini, kita siapkan air di dalam loyang, begitu juga kita siapkan botol dan kita siapkan mangkuk. Nah, ini kita memberikan kepada anak tentang aspek perkembangan motorik halus lewat kegiatan-kegiatan seperti ini. Karena lewat kegiatan seperti ini itu memberikan suatu stimulus terhadap anak, terlebih terhadap perkembangan anak aspek motorik halus anak. Contohnya seperti ini Bapak Ibu sekalian, kita akan mengisi air di dalam botol ini. Jadi anak-anak yang harus anak-anak lakukan, mereka akan mengisi air di dalam wadah loyang ini ke dalam botol. Kita mengisi seperti ini. Oke, baik, Bapak Ibu yang saya hormati, setiap anak itu mempunyai perbedaan perkembangannya. Ada anak yang berhasil, ada juga anak masih kurang berhasil juga, ada juga anak berhasil sesuai dengan apa yang diharapkan. Baik Bapak Ibu sekalian, lewat kegiatan aspek perkembangan aspek motorik halus ini itu memberikan semangat terhadap anak supaya motorik halusnya bisa berkembang dengan baik. Ada begitu banyak contoh-contoh yang harus dilakukan anak, terutama tentang motorik halus. Ada banyak kegiatan-kegiatan yang harus dilakukan. Baik Bapak Ibu sekalian, itulah materi yang saya sampaikan kepada Bapak Ibu peserta yang saya hormati. Semoga apa yang saya sampaikan materi ini, kita sebagai peserta, di dalamnya kita sebagai orang tua, bahkan kita sebagai pendidik, sebagai guru, kita tetap memberikan semangat terhadap anak-anak kita, khususnya di dalam kita melayani, membimbing, mengarahkan anak-anak di perkembangan anak usia dini. Baik Bapak Ibu, sebelum kita mengakhiri materi kita di hari ini, saya berharap Bapak Ibu bisa menyimpulkan materi yang saya berikan di saat ini. Sebelum saya menutup materi di saat ini, kita akan bertepuk tangan lagi sebagai tanda bahwa kita akan tetap semangat di dalam kita menerima materi-materi yang selanjutnya. Baik Bapak Ibu, terima kasih. Sampai jumpa lagi di lain kesempatan.